Community with a loving heart. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat kita masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Dan kita memulai ibadah kita secara online Bapak Ibu. Dan kami menghampiri Bapak Ibu di tempat masing-masing. Dan biarlah saat ini kita boleh membuka hati kita dan juga mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Tetap jaga kesehatan. Sementara waktu kita melakukan ibadah secara online di tempat kita masing-masing. Dan kita percaya untuk waktu-waktu ke depannya kita akan bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita memulai ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Kami mempercayai Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan yang baik ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Dengan tulus hati Tuhan kami akan memuji Engkau. Kami akan mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Dan juga kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami, di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana kami membuka hati bersatu hati, maka Tuhan akan hadir di dalamnya. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup ini, terlebih dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini, Kau ambil alih sepenuhnya dari awal. Setiap gangguan-gangguan yang coba mengganggu kami Tuhan, mencuri konsentrasi kami, bahkan mencuri kebenaran firman Tuhan. Semua kami halau dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berikan tepuk tangan. Haleluya bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah.
Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Yes. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada karena anugerah Tuhan. Sadar bila aku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Dan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes, amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahan. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku kami bawa di hadapan-Mu. Ku bawa padamu. Amin, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan padamu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
pujian ini sambil kita mengangkat tangan, angkat suaramu kembali, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam dunia. Yes, amen. Haleluya, haleluya, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Setiap kami di tempat ini menyembah Engkau, setiap kami di tempat masing-masing meninggikan Tuhan. Kami sanjung tinggi Engkau Tuhan. Kami buka hati kami menyembah Engkau, buka suara kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau disembah Tuhan, Engkau disembah Allah, Kau ditinggikan Yesusku. Namamu yang manis, namamu yang indah, namamu yang sempurna. Kau dimuliakan Tuhan, Kau dimuliakan Yesus, Kau ditinggikan Yesusku. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya, Yesusku. Haleluya, 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 Yesusku. Namamu besar Tuhan, namamu indah Yesusku. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang besar. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah bersekat kepada Bapa Yahweh. Terpujilah namamu, Allahku. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan. Saat ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat akan mendengarkan firman Tuhan sehingga mengalami kekuatan yang baru. Yang
saat ini terikat oleh kuasa kegelapan, dilepaskan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami dibangkitkan. Suasana surgawi saat ini kami rasakan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap kembali memuji Tuhan dan lebih lagi meninggikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Baik, tegur saudara kita yang ada di kiri kanan. Iya, puji Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Kita meninggikan Allah kita, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Yuk, kita bertepuk tangan bersama-sama. Dicintai Tuhan, lambaikan tangan. Oke, tepuk tangan kembali bagi Allah kita yang mencintai kita. Haleluya. Terlalu besar cinta Tuhan. Saat ini cintai Dia dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Dan kita belajar lagi bersama-sama.
dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Amin. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dan maha besar bagiku. Ku cintai, dianugerahi, dalam mawi sama akan. Ku cintai, dianugerahi, dalam mawi selamanya. Dia mencintai kita apa adanya. Kita belajar memberikan diri kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Katakan kembali. Lalu besar untuk dipahami. Amin. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, katakan cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Ku dicintai, dianugerahi, dalam mawi sama akan. Ku dicintai, amin. Mari katakan kembali. Dicintai, dianugerahi, dalam mawi sama akan. Ku dicintai, dianugerahi, dalam mawi selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami dicintai oleh Tuhan. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Katakan kembali, cintanya besar. Amin. Haleluya. Ku dicintai, dianugerahi, dalam mawi sama akan. Amin. Haleluya. Sekali lagi yuk katakan, ku dicintai, dianugerahi, dalam mawi sama akan. Ku dicintai, amin. Dalam mawi selamanya, dalam mawi selamanya. Tepuk tangan kembali bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang begitu besar, sempurna atas kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami kemampuan kekuatan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Perkataan firman-Mu Tuhan akan terus kami taruhkan dalam hati kami. Jangan biarkan kami menjauh dan lepas dari-Mu. Biar hidup kami semakin hari semakin disempurnakan. Sama seperti Yesus, sempurna adanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Yes, amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Saat ini ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali nyanyikan pujian ini, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman
saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Amin, haleluya, curahkan. Yes, amin. Saat ini Tuhan, saat ini ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku dengan firman-Mu. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Lalu Tuhan menolong hidupku, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Berbicaralah saat ini untuk kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, keberadaan kami saat ini untuk kami boleh menerima sabda-Mu, firman Tuhan yang hidup. Setiap perkataan firman-Mu Tuhan, kami akan belajar menyerapnya sebaik mungkin. Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami pengertian-pengertian yang jelas untuk kami bisa memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu itu menjadi penolong kami, menguat kami, pengharapan kami satu-satunya ada di dalam perkataan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Haleluya, haleluya. Kita kembali angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Tiada Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dimanapun kita berada. Sekalipun akhirnya kita berjumpa akhirnya lewat online, tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa kita sehat dan kita diberkati Tuhan sampai hari ini. Dan bagi setiap saudara yang kiranya pada saat-saat ini juga terpapar dan akhirnya sakit, tidak perlu khawatir, percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai jaga hati dan pikiran, ya. Jaga hati dan jaga pikiran.
Kalau dipikir-pikir sebenarnya dua hal ini sebenarnya agak mirip gitu ya. Yang satunya hati, satunya pikiran. Dan saya yakin sebenarnya hati yang di situ dimaksud letaknya bukan di sini sih sebenarnya. Itu kalau di sini namanya lever, terus nanti sakit kuning, Ibu saudara ya. Ya, tapi hati dan pikiran kita mungkin agak mirip, agak beda. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita juga. Kita belajar sama-sama ya. Yang jelas dua hal itu tidak kelihatan di dalam tubuh kita, tapi yang jelas ada. Ya, sebelum kita mulai, mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur pada hari ini. Engkau sangat baik, Engkau setia buat setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami percaya setiap hari jadi hari yang indah ketika kami menikmatinya berjalan bersama dengan Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini, ajarkan setiap kami untuk terus menjaga hati dan pikiran kami tetap selaras dengan pikiran Kristus, supaya hidup kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi kiranya boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan senantiasa setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan, kami percaya setiap firman itu menguatkan, menuntun setiap jalan kami, langkah kami untuk berada pada jalan dan langkah yang tepat bersama dengan Tuhan. Dan kiranya menjadikan kami terus lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam penyertaan tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami, pimpin anak-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita bersama katakan amin. Jaga hati dan jaga pikiran kita. Saya akan mulai dengan jaga hati terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara ya. Jaga hati. Sebuah ayat yang sangat terkenal kita buka bersama, kita baca bersama-sama, kita renungkan bersama. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Oke, mari buka terlebih dahulu dan kita baca bersama. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah muncul, terpancar, keluar yang namanya kehidupan. Kita harus setuju bahwa di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, sumber yang paling penting ada di dalam hidup kita, itulah yang biasanya kita sebut sebagai hati. Dan kita harus jaga itu dengan sangat baik. Sebab dari sana terpancar setiap kehidupan yang keluar daripada hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Dan mengenai hal ini saya rasa bukan cuma kita pengikut Kristus yang setuju. Saudara kita yang percaya, punya kepercayaan yang lain juga setuju. Ya kan, jaga hati. Hati jangan dinodai, betul. Cuman bedanya ya sebaiknya hati dijaga bukan cuman sebulan dalam 1 tahun. Tapi setiap hari, setiap waktu kita harus jaga hati itu dengan baik. Karena itu terpancar kehidupan. Nah, di dalam sebuah konteks Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya tentang sebuah prinsip. Ayat ini muncul hanya karena ketika Yesus dan murid-muridnya mungkin makan tidak cuci tangan, Bapak Ibu Saudara. Lupa cuci tangan menjadi masalah bagi orang-orang pada waktu itu. Orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau melanggar adat istiadat, kau makan tidak pakai cuci tangan? Gitu ya. Dan akhirnya perikop ini muncul. Kita baca Matius 15 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Ya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran. Nah, dari sini kita ketemu sedikit petunjuk ya. Dari hati itu sumbernya timbul pikiran-pikiran. Jadi hati dulu baru pikiran. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika orang mempermasalahkan apa yang masuk cuman cuci tangan.
Sebenarnya yang masuk ke hati itu juga penting kalau kita belajar firman ya. Yang masuk ke hati itu penting. Tetapi di sini kan cuma nggak cuci tangan gitu loh. Ini kan nggak masuk ke hati gitu. Makanya Tuhan bilang bukan yang masuk ke mulut yang dari tanganmu itu. Tetapi yang keluar dari hatimu itulah yang bisa menajiskan atau tidak. Kita harus sepakat bahwa yang namanya hati harus dijaga dengan baik. Kalau kita belajar dari Amsal 4 ayat 23 tadi Bapak Ibu Saudara, itu kalau ditafsirkan dengan baik, ya itu digambarkan tuh seperti ini. Hati itu dijaga seperti di dalam kurungan atau penjara. Itu ya. Kewaspadaan di situ digambarkan sebagai tower penjaga, menara jaga. Untuk apa? Supaya begitu ketatnya hati ini dijaga, keluar masuknya itu harus dijaga dengan baik. Bayangkan saja kenapa banyak orang sekarang sekalipun pengikut Kristus, tetapi dari mulutnya bisa sering keluar kata-kata kotor. Anda pernah ketemu sama orang Kristen yang maaf ya, melakukan pencurian, mengambil yang bukan haknya, bukankah itu mencuri? Kok bisa ya? Karena hatinya tidak dijaga. Percabulan terjadi tidak di tengah-tengah gereja. Kita bukannya harus membuka mata kita selebar-lebarnya loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang Kristen terutama bisa melakukan hal itu? Bisa melakukan pembunuhan. Ayo, apa tidak ada orang pengikut Kristus yang melakukan pembunuhan? Lalu kemudian perzinahan? Kalau hati tidak dijaga, kita akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan kemudian kita melakukan hal-hal yang buruk. Kalau hati tidak dijaga, kita akan menyimpang, akan tidak fokus kepada panggilan setiap kita, kepada kasih Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada firman Tuhan, sehingga kita bisa menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Kalau saya boleh kasih ilustrasi sederhana Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau menjaga hatinya, itu saya menggambarkan itu sama seperti kaum saya, kaum pria, kaum suami belanja. Ya. Orang-orang yang menjaga hatinya itu seperti itu. Ya, list nomor 1 kita beli sabun, list nomor 2 kita beli sampo, 3 beli Pampers, 4 beli apalah misalnya sabun pel gitu. Kalau kita kaum pria belanja, masuk keluar kita cuman ke situ. Kita tahu persis kita cuma mau beli itu 1, 2, 3, 4, kita bayar, kita pulang, kita selesai. Ya. Percayalah kita sebagai kaum pria suami kalau belanja kita nggak tergoda kalau tiba-tiba di tengah-tengah ada booth nanti nawarin jualan apa. Kita punya fokus. Pokoknya kita 1, 2, 3, 4 kita bawa pulang selesai. Ya, kalau hati nggak dijaga, fokus kepada Tuhan hilang, itu sebaliknya. Itu kayak mama-mama lagi belanja. Nah kira-kira gitulah. Yang suami istri ngerti apa yang saya maksud. Nanti ketika masuk mall, ya cara berpikirnya lain. Ya, nanti kemudian padahal ada list 1 beli sabun, 2 sampo, 3 Pampers, 4 sabun pel. Nanti pulang-pulang bawanya baju, nanti bawanya jepit rambut, nanti bawanya yang lain gitu. Nanti tanya, "Loh kok kenapa bisa gitu?" Nah, habisnya lagi ada tulisan merah-merah itu loh. Sale-sale itu ya, sale lagi diskon, nanti masih ada buy one get one dan lain sebagainya. Hati begitu mudah tergoda. Orang kalau tidak menjaga hatinya Bapak Ibu Saudara, bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Makanya firman Tuhan dengan keras dan jelas bilang, jaga hatimu, kurung hatimu. Lalu kasih yang namanya kewaspadaan di sana. Untuk apa? Menjaga keluar masuk. Apa yang masuk di hati, itulah yang akan keluar. Maka masukkan yang baik-baik. Jaga hatimu sesuai dengan firman Tuhan, supaya yang keluar juga firman Tuhan. Jaga hati kita dengan firman Tuhan, dengan kemurniannya, dengan kesuciannya, dengan segala kebaikan dan kuasa daripada firman Tuhan. Sehingga suatu saat kalau yang keluar dari hidup kita juga hal yang sama demikian. Adalah hal yang baik. Saya rasa kalau kita jaga hati kita, pikiran jahat tidak ada. Ya, yang pertama makanya jaga hati dulu. Kalau orang jaga pikiran tapi hatinya tidak dijaga, tidak mungkin. Hati adalah sumber daripada kehidupan, dijaga terlebih dahulu. Ya, supaya kita tidak hidup menyimpang.
Lalu kemudian yang kedua, ya, jaga pikiran. Tadi yang pertama jaga hati. Menurut saya sebenarnya pikiran itu bukan dijaga. Yang dijaga itu hati. Pikiran itu di-develop, dikembangkan, atau bahasa rohani mungkin yang paling tepat didewasakan gitu ya. Karena hati kalau dijaga, pikiran pasti bersih. Yang dijaga tuh hatinya, pikiran tuh ditumbuhkan, didewasakan begitu loh. Ya, jadi hati dijaga, pikiran didewasakan. Saya rasa kita akan jadi orang Kristen yang punya hidup yang lebih baik. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah diagram. Lihat gambar ini. Di dalam ilmu psikologi ada sebuah teori yang namanya, ya ini adalah tentang kognitif manusia, ya tentang respon manusia, yang namanya Lazarus teori. Ya, orang psikologi tahu ini, konselor tahu ini, oke? Di dalam ilmu psikologi ada yang namanya Lazarus teori. Teori ini berkata begini, ya hidup orang tuh sebenarnya gini loh. Ada hal-hal yang masuk input dalam hidup kita, ya. Lalu kemudian kita ini merespon dengan tindakan tertentu. Ya, Anda lihat di situ yang nomor 1, ada event, ada input yang biasanya berupa masalah-masalah dan lain sebagainya masuk ke dalam hidup kita. Nah, sebenarnya ketika masalah masuk, ini kita tuh nggak langsung respon. Tetapi masuk dulu ke dalam yang namanya respon kognitif, pikiran kita. Diproses dulu, baru hasilnya adalah apa yang keluar, outputnya gitu, yang nomor 2 di sana. Jadi sebenarnya enggak langsung, tetapi pikiran kita tuh berpengaruh. Ya, kalau ada orang yang gampang emosian, tuh pikirannya pendek, betul nggak? Senggol dikit, langsung marah. Ya, padahal mungkin bercanda gitu. Padahal mungkin cuma hal-hal yang enteng, hal-hal sepele. Inputnya begitu kok langsung marah sih. Pikirannya tidak dewasa, Bapak Ibu Saudara. Pikirannya pendek. Yang benar sebenarnya dipikir dulu. Kalau tiba-tiba kita asal masuk kita langsung emosi, itu namanya orang latah. Tahu orang latah? Senggol ayam gitu loh. Disenggol, nanti apa lagi? Biasanya orang latah apa sih? Saya udah lupa. Ya tiba-tiba copot gitu. Itu orang latah. Nggak punya pikiran yang dewasa. Tapi dalam teori ini kita bisa tahu loh Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah ketika ada input dalam hidup kita, itu dipikir dulu. Masuk ke respon proses dipikir dulu, kognitif manusia. Itulah yang namanya pikiran. Kalau pikiran makin dewasa, ini inputnya apa, outputnya bisa bagus. Ini inputnya bisa masalah, bisa. Masalahnya sama, tapi outputnya bisa beda loh. Orang kalau pikirannya dewasa, punya masalah, outputnya tetap bagus. Masalahnya besar, outputnya tetap bagus. Padahal masalahnya sama. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di tengah-tengah ibadah di rumah Anda dimanapun, lagi ibadah, lagi kusyuk berdoa, dengar firman Tuhan, lagi penyembahan. Tiba-tiba ada si imut kecil lewat namanya coro, Bapak Ibu Saudara. Kecoa, tahu ya? Kecoa lewat di depan sofa. Apa yang kira-kira terjadi? Karena ada papa, mama, anak-anak lah saya anggap. Mungkin ada tante atau oma. Kumpul keluarga. Apa yang terjadi? Ya, ada si imut kecil lewat lah itu. Ya, kecoa itu masih ada imutnya kalau di lantai. Tapi kalau udah tinggi, terus kemudian mau terbang itu imutnya hilang, saya. Nah, coba kalau itu terjadi, kira-kira apakah semuanya akan kabur? Tentu banyak orang mungkin akan geli ya, gelah gitu. Ngeliatin ini apa binatang, terbang, itu udah ngeri banget. Lalu kemudian kita bisa teriak-teriak, kita bisa melakukan hal yang aneh-aneh, kita kabur, kita ambil semprotan, lah mungkin ambil raket nyamuk ya kan, ambil raket apa, di buku mungkin. Kita mungkin bisa merespon seperti itu. Tapi ada nggak kira-kira yang ngalamin kejadian sama, tapi tetap tenang, tapi tetap santai? Ya udahlah, kecoa toh kalau misalnya nempel juga kita enggak apa-apa ya kan. Atau mungkin karena udah belajar ilmu dari Shaolin, ambil sumpit tak gitu. Lalu kemudian lanjutannya enggak usah dibahas. Kira-kira ada enggak orang yang begitu Bapak Ibu Saudara? Ada kan? Masalahnya sama loh. Masalahnya cuma satu, kecoa. Responnya bisa beda-beda. Tergantung daripada respon kita masing-masing. Itulah yang benar. Hidup itu tergantung daripada seberapa dewasanya pikiran kita.
Makanya kalau pikiran didevelop, ditumbuhkan, dijaga dengan baik, lalu didewasakan, ini kena masalah apa? Input masalahnya apa? Input masalah lain lagi, input masalah lain lagi, outputnya tetap bisa baik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya penting untuk didewasakan. Kalau misalnya hari-hari ini tidak sedikit orang loh yang ngalamin dipecat dari pekerjaannya. Tapi apakah seperti yang kita tahu ada orang yang dipecat lalu harus lompat dari gedung yang tinggi untuk bunuh diri? Kan tidak harus semua orang dipecat lalu kemudian mengalami hal itu kah? Mengapa pikiran kita begitu, maaf ya, cekak, pendek gitu untuk menghadapi hal seperti itu? Kalau kita punya pikiran yang terus ditumbuhkan dan jadi dewasa, ya ini bukan pengaruh apapun yang masuk. Faktanya sekarang banyak orang, bukan banyak orang, semua orang di dunia kena dampaknya. Tapi kan tidak semua orang marah-marah kan kena COVID. Tidak semua orang harus, Tuhan pokoknya aku kalau udah gini pasti bangkrut lah. Kalau sampai PPKM lagi, dibuka lagi pasti gagal. Semuanya kan kena PPKM, semua kan kena dampaknya. Tapi ada kan orang yang tetap bisa mengeluarkan respon positif dari hidupnya. Kok bisa? Jawabannya satu, lihat di sana. Pikirannya dewasa, pikirannya diolah dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Makanya jaga hati, karena itulah yang membuat pikiran yang baik muncul, lalu pikiran itu didewasakan. Ketika dijaga dengan begitu baik, maka hasilnya luar biasa. Amin. Nah, ada sebuah peribahasa Bapak Ibu Saudara, ini bukan peribahasa kita, peribahasa dari negeri yang lain yang berkata begini, ya, beauty is in the eye of the beholder. Ya, beauty is in the eye of the beholder. Ya, tolong ditulis aja nanti biar lebih mengerti. Beauty is in the eye of the beholder. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebuah keindahan itu bukan tergantung barangnya. Bukan cuman tergantung barangnya, tapi tergantung mata orang yang melihatnya, gitu maksudnya. Jadi sebuah benda ini indah, itu tergantung daripada mata orang yang melihatnya. Bagi orang-orang tertentu mungkin bunga ini ya biasa aja. Ya, tapi ada orang bisa, wow bagus banget ya, ini detailnya bagus ya, karena orang ini punya pengetahuan yang lain mungkin tentang barang ini. Jadi keindahan itu dianggap dinilai dari mata orang yang melihatnya, bukan daripada barangnya. Bisa paham ya? Saya kasih contoh. Di dunia inilah kita punya standar kecantikan. Kalau kita lihat ya ada artis yang cantik banget misalnya gitu, kita bilang, Angelina Jolie cakep pak. Ya udahlah. Mungkin rata-rata orang akan bilang Angelina Jolie cantik. Kenapa? Karena ternyata ada dunia ini tuh punya standar kecantikan gitu. Kalau hidung tuh harus mancung, harus gini, alis harus seberapa gitu ya, tinggi. Makanya kan kalau kita perawatan kecantikan dibilang alisnya turun, dinaikin ya segitu gitu. Jadi kalau operasinya di tempat yang sama, kemungkinan jadi mukanya ya sama gitu. Karena kan ada standar kecantikannya gitu. Tapi apakah semua orang setuju dengan hal itu? Enggak. Ya sebagian besar mungkin bilang itu cantik. Betul, saya setuju. Tapi kan tidak semua orang. Ya bebas dong. Menurut saya kalau misalnya dia nggak cantik kan bebas. Kalau Anda tanya, saya siapa yang paling cantik? Ya saya akan bilang istri saya gitu. Supaya hidup saya bahagia dan aman sejahtera di rumah. Happy wife, happy life. Ya kan, siapa yang paling cantik? Istri, gitu aja aman. Nah kan boleh dong kita tidak setuju. Memang ada standar kecantikan yang ada. Tapi percayalah, kecantikan itu tergantung dari mata orang yang melihatnya. Itulah yang penting. Coba deh sekarang, di dunia ini ada yang menganggap inilah orang yang paling cantik. Pada kulitnya hitam, makin banyak bekas luka, coretan dan lain sebagainya. Itulah kecantikan. Boleh enggak? Ya terserah, wong punyanya mereka. Kalau disuruh nikah sama Anda ya Anda boleh komplain. Buat saya nggak cantik ya boleh. Tapi kalau buat mereka itu paling cantik kan boleh dong. Terserah mereka dong. Nah, beauty is in the eye of the beholder. Terserah orang yang melihat berdasarkan siapa yang melihatnya, gitu. Nah, ada daerah di dunia ini yang menganggap wanita itu kalau badannya sekel gitu, ya gede, agak gendut, montok dan lain sebagainya, itulah kecantikan. Bukan yang langsing-langsing. Ya, karena kita ini sudah terbiasa ngeliatin iklan sih dari dulu. Ya, yang cantik tuh harus yang putih gitu. Ya, kemudian harus yang langsing, harus yang apa.
Kan enggak semua orang harus cantik seperti itu. Betul kan? Terserah dong, terserah siapa. Contoh lain, ya, di negara tertentu Anda tahu yang saya maksud, wanita itu yang cantik kakinya kecil. Jadi makanya supaya mereka punya kaki kecil, dari kecil dikasih sepatu untuk ngikat kakinya. Jadi supaya kakinya tidak bertumbuh dengan baik, ya. Jadi bentuknya malah aneh sebenarnya. Akhirnya kalau jalan ya kecil gitu kakinya. Tapi itulah kecantikan bagi mereka. Masalah lo apa kalau memang itu terjadi di negara mereka? Kan boleh-boleh aja begitu. Ya kan? Nah kalau di Indonesia kakinya kecil, ya aneh kalau kayak gitu. Tapi kalau di negara mereka kakinya besar, itu dianggap kaki pembantu, kakinya orang susah. Wanita yang anggun, yang cantik, yang indah dilihat itu yang kakinya kecil. Ya terserah, itu kan punya mereka. Dan yang terakhir saya kasih contoh, ada orang yang menggambarkan kecantikan tuh yang suka ditindik-tindik. Anda tahu, lihat gambar ini, yang bibirnya ditarik dan lain sebagainya. Nanti ada yang lehernya harus panjang dan lain sebagainya. Tapi dari sini kita bisa tahu, saudaraku, bahwa yang namanya sebuah keindahan, sebuah hal itu berapa harganya, nilainya, itu tergantung daripada hidup perorangan itu sendiri, dari mata orang yang melihatnya. Demikian juga maksudnya apa? Masalah dalam hidup kita, kejadian dalam hidup kita, itu bukan bergantung kepada masalah itu sendiri, tetapi kepada saya yang kena masalah, saya yang mau melihat masalah itu seperti apa. Ada orang kena masalah yang sama, satu bilang ini masalah biasa, tapi ada orang yang panik langsung, ini masalah besar, ini masalah hebat. Loh bentar dulu dong, masalahnya sama kok. Bisa mengerti yang saya maksud ya? Itu yang dimaksud dengan Lazarus teori tadi. Masalah itu tidak langsung emosi keluar, tetapi dipikir dulu. Makin dewasa pemikiran seseorang akan makin bisa mengeluarkan output yang bagus daripada hidupnya. Jadi kalau hatinya dijaga, pikirannya didewasakan, saya percaya yang keluar dari hidupnya pasti segala sesuatu yang indah. Bapak Ibu saudaraku, kalau orang tidak dewasa pikirannya, hati-hati loh ya. Biasanya ya, yang terjadi bukanlah keadaan yang sesungguhnya, apalagi firman Tuhan yang keluar dari hidupnya, tetapi asumsi-asumsi yang keluar dari pikirannya. Ya, asumsi itu begini, asumsi itu cuma pikiran kita, kekhawatiran kita, lalu kita berpikir berlebihan. Apakah terjadi? Tidak, tetapi hanya asumsi saja. Ya, itulah yang biasa terjadi. Misalnya nih terjadi, ya misalnya, loh ya, kalau Anda lihat saya tiba-tiba, ini saya kasih contoh, oke? Kalau saya tiba-tiba saya bawa mobil baru gitu ya, tiba-tiba atau jangan saya lah karena Anda jarang ketemu saya, atau Pak Gembala Anda lah, tiba-tiba Bapak Gembala, Ibu Gembala Anda temuin bawa mobil baru mewah banget, bukan cuma mewah, mewah banget. Punya pikiran apa kira-kira? Bukankah ini adalah segala sesuatu yang dapat dipersalahkan dan kemudian jadi gosip yang hangat? Bisa masuk beberapa episode di televisi, ya. Kan kita mikirnya kan tiba-tiba, wah gini ya. Lah siapa tahu nyewa, siapa tahu dikasih, pinjem, kan banyak sekali pilihannya kan. Tetapi kadang-kadang kita punya pikiran, tanpa kebenaran, tanpa kedewasaan pemikiran. Pikiran kita liar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mikir hal yang aneh-aneh. Dan itu semua biasanya ya, kalau orang sudah pikirannya liar, itu yang jelek bukan yang bagus. Betul ya, pasti yang jelek. Akhirnya keluar asumsi-asumsi, membuat perpecahan sana-sini, mikir kekacauan sana-sana. Padahal belum tentu terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang belajarlah untuk mendewasakan setiap pemikiran kita. Apapun yang terjadi, proses dulu. Gitu. Jangan langsung keluar, jangan langsung kita mengambil kesimpulan. Bisa jadi salah. Makanya orang makin dewasa, biasanya makin jarang bicara. Dipikir dulu. Biasanya orang kalau cepat banget ngambil keputusan, biasanya belum dewasa. Biasanya belum dewasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terakhir saya mau ambil sebuah contoh. Ini sebuah kejadian yang nyata. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tampilkan sebuah gambar. Anda lihat gambar ini. Ada yang tahu tempat itu di mana? Ya puji Tuhan. Itu adalah
Museum Tsunami di Aceh. Ya, sebelum COVID saya sempat nyanyi di sana sebelum COVID. Oke, akhir tahun sebelum COVID mungkin 2019 or something lah ya. Kan belum ada restriction di bangsa kita. Sempat ke sana, lalu kemudian sempat mampir. Dan itu asli bagus banget. Asli. Kalau nanti Anda sempat udah dibuka lagi, mampirlah ke sana. Itu luar biasa bagus. Menurut saya itu sangat bagus dan pengalaman yang sangat sangat berharga. Ya. Nah, ketika saya ada di sana, kita dapat guide satu. Dan itu kita diliatin contoh-contoh sebelum tsunami, setelah tsunami, apa yang bergeser, apa yang berubah, dan luar biasa keren. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, tsunami Aceh itu kan terjadi tahun 2004, 26 Desember. Ya, 26 Desember 2004 kalau saya tidak keliru. Dan itu yang terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Ya, itu salah satu tsunami terhebat, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Korbannya itu 200 ribuan lebih. Ya, bangsa kita tok, ada lagi bangsa yang lain. Ya, negara-negara tetangga yang dekat pun kena, Bapak Ibu. Dan itu luar biasa, dampaknya ngeri banget lah. Kejadiannya pagi-pagi sih soalnya, jam 8 ketika orang 8 kurang 1 menit kalau saya tidak salah. Itu ketika orang-orang lagi mulai aktivitas, lagi mulai belanja dari pasar, mau pulang beraktivitas dan lain sebagainya. Tiba-tiba langsung keluar, cepet banget. Habis gempa, lalu tsunami luar biasa menyapu daerah itu. Dan itu dampaknya ngeri banget. Ya, ngeri banget. 200 ribuan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ dibikin sebuah kubah yang isinya nama-nama orang. Lalu kemudian didendangkan sebuah lagu, ya, lagu rohani lah bagi mereka. Dan itu masuk ke sana tuh merinding banget gitu. Karena kita bisa ngelihat dampaknya luar biasa. Nah, saya mau ceritakan ini. Di tengah-tengah kita tur itu di sana, ada satu tempat ya yang disetelkan sebuah lagu daerahnya orang Aceh. Wilayahnya apa jujur saya lupa namanya, tapi saya ingat betul kejadian ini karena ini menarik. Jadi selama kita di sana didendangkan lagu daerah, lalu orang guide-nya bilang begini, ini lagu judulnya Tsunami. Lagu ini judulnya Tsunami. Lagu ini sebenarnya adalah kayak lagu lullaby. Lagu lullaby itu Nina Bobo, Bapak Ibu Saudara. Lagu Nina Bobo buat orang tertentu di daerah sana. Nah, orang di daerah yang dimaksud itu adalah mereka itu punya lagu Nina Bobo judulnya Tsunami. Isinya jelas. Jadi sejak masih kecil ada orang-orang di daerah sana yang dijejelin lagu Nina Bobo yang bilang begini, ada kuasa yang hebat dari lautan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, kamu kabur ke tempat yang paling tinggi. Ini jadi lagu Nina Bobo, setiap hari dinyanyikan untuk nidurin anaknya. Lah kalau kita kan Nina Bobonya kan digigit nyamuk ya kan. Nah kalau mereka enggak, ada daerah yang lagu Nina Bobonya tsunami. Karena orang tuanya, ancestornya, nenek moyangnya pelaut dan dia ngasih pesan hati-hati sama namanya tsunami gitu. Dibikin lagu, disampaikan sejak mereka masih kecil di daerah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kemudian yang lagu semacam ini dijadikan lagu pengantar tidur, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa bayangkan ya, bahwa tsunami yang sama itu dampaknya bisa beda jauh. Kondisi yang sama, problem yang sama, tetapi bisa beda jauh loh Bapak Ibu Saudara dampaknya. Hasilnya bisa beda jauh. Yang satu bisa separah itu, tapi ketika tsunami bisa kena daerah ini, korbannya 6. Lah kok bisa ya? Lah kok bisa? Yang satu bisa ratusan ribu, yang satu kok bisa 6? Masalahnya yang satu tidak dipersiapkan apa-apa. Hidupnya tidak diisi dengan segala pengetahuan, pikiran yang baik, tidak didevelop dengan baik, sehingga waktu terjadi mereka tidak siap. Tetapi beda dengan orang-orang di daerah ini. Mereka sudah tahu. Jadi ketika ada tanda-tanda sebelum tsunami ada, ya, ketika kemudian air menjadi surut, ikan-ikan justru banyak. Lalu kemudian orang-orang yang tidak tahu mereka merasa itu gift, anugerah. Lalu mereka ngumpulin, weh kita dapat banyak ikan. Orang-orang ini tahu, mereka sadar sebentar lagi akan ada tsunami. Kok bisa? Karena mereka punya persiapan, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kehidupan kita. Kalau sebenarnya ya, hidup kita ini, setiap saya dan saudara dipersiapkan dengan baik.
Hati dijaga dengan begitu baik. Masuknya dijaga dengan baik. Keluarnya juga dijaga dengan baik. Pikiran didewasakan. Saya percaya bahwa hidup kita, ya, kalau diisi dengan hal yang baik, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, lalu kemudian setiap perkataan firman Tuhan, hal-hal cerita-cerita tentang Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita pernah alami, kita sering dengar kesaksian bahwa Tuhan menolong dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam hidup kita. Itu yang dimaksudkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita berpikir kena masalah, kita pun siap. Sehingga dampaknya pun nggak akan jadi masalah yang besar buat kita. Kenapa? Ya karena kita dewasa. Karena kita dewasa. Makanya kalau kita lihat paling gampang ya, menurut saya loh ya, paling gampang lihatnya. Orang yang hatinya dijaga dengan baik sama ndak tuh paling gampang ya. Orangnya gampang bersyukur. Kalau orang udah susah bersyukur, ngomel terus, komplain terus, dikit-dikit salah. Ini, kurang itu salah, ini salah. Dari mulutnya cuman komplain terus, ndak bisa bersyukur. Itu pasti ya hatinya kotor tuh. Nggak dijaga dengan baik. Orang kalau dijaga dengan baik, dia gampang bersyukur. Kenapa? Isinya firman Tuhan yang penuh kuasa. Jadi ketika masalah terjadi, dia siap betul. Dia pun mikir yang baik. Nggak gampang dengar gosip, nggak gampang disesatkan. Tetapi arahnya lurus, fokusnya jelas. Mengarah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa saya pada hari-hari ini, masalah kita sama. Semua orang di dunia punya masalah yang sama sekarang. Tapi saya percaya orang-orang yang menjaga hatinya sesuai dengan firman Tuhan, dia akan tetap berdiri untuk menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Haleluya. Jaga hati, dewasakan pikiranmu. Sesuaikan, selaraskan dengan firman Tuhan. Kita pasti punya kehidupan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita sekali lagi berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mau mengucap syukur senantiasa sebab hidup kami diisi dengan kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami didandani dengan keindahan, dengan kasih Tuhan. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan kami hebat dan luar biasa. Ajarkan kami untuk menjaga hati kami, supaya kami mengisinya sesuai dengan firman-Mu. Supaya kami mengerti jalan-jalan yang Tuhan inginkan, supaya kami memahami kehendak-Mu untuk setiap hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, kami punya janji Tuhan yang pasti. Kami punya janji Tuhan yang kekal tidak berubah. Kalau Tuhan bisa menolong kami, dan kami boleh mendengar banyak kisah bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong umat-Nya, maka kami juga percaya hari ini Tuhan akan tetap menolong umat-Nya dengan kuasa yang begitu hebat. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, untuk setiap jemaat di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan setelah selesai hidup kami esok dan seterusnya, kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari dengan bijaksana, mendewasakan hati dan pikiran kami, menyelaraskannya dengan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, kami tahu bahwa kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kita bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan atas nama Gembala dan seluruh penggembalaan, tim penggembalaan dan juga jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan terus menabur di rumah Tuhan melalui keuangan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Kita mengembalikan persepuluhan, juga kita memberikan persembahan ucapan syukur kita dan lain-lainnya di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan juga yang sudah ditaburkan saat ini. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Kami boleh menjadi bagian dari firman Tuhan yang tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah putus dari kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi setiap perjalanan kami Tuhan. Biar kami tidak tersandung, tetapi apapun yang terjadi kami boleh tetap melangkah bersama dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami yang memberi. Biarlah apa yang kami berikan saat ini kami belajar memberi dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Kekasih, kembali lagi bersama saya Winda Manalu dalam Central News pekan ini. Ibadah DMBI Sentral Selasa 15 Februari 2022 pukul 19 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pembicara PDP Esra Ricardo. Ibadah Golden Age Sentral Rabu 16 Februari 2022 pukul 10 dengan Zoom Meeting. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Antonius Sitompul. Central Pray and Worship Night setiap hari Jumat pukul 19 dengan Zoom Meeting. Ibadah Abi Sentral Minggu 20 Februari 2022 pukul 11 melalui YouTube GBI Sentral. Cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Tasya. Ibadah Teens Minggu 20 Februari 2022 pukul 8 melalui podcast Spotify Limitless Teens. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Nesya Christian. Ibadah Youth Minggu 20 Februari 2022 pukul 11 melalui YouTube Limitless Youth Community. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Esra Ricardo. Komsel SGF telah aktif kembali. Bagi jemaat yang rumahnya ingin diadakan komsel, dapat menghubungi PDM Eliezer Marumbona atau Saudara Andrew Peters Mandang. Dan bagi Anda yang rumahnya berdekatan dengan lokasi komsel, dapat bergabung dengan mengikuti komsel yang telah berjalan. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Anda dan tetap sehat. Demikianlah Central News hari ini. Saya Winda Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang berjumpa dengan saudara-saudara kembali ya. Kita sudah dengar firman, biar kiranya firman hari ini boleh membuat saudara imannya bertumbuh. Cintamu juga boleh semakin besar kepada Tuhan. Penting untuk tumbuh dalam firman. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk penyakit atau apapun, saudara rindu didoakan, jangan lupa hubungin kami. Lewat WA atau lewat telepon juga di sekretariat ya. Kita semua selalu terbuka dan kita akan berdoa buat saudara-saudara. Dan jangan lupa juga untuk kita berjumpa dalam Central Pray and Worship hari Jumat ya. Itu penting. Dan saudara-saudara, untuk ibadah live streaming seperti ini, saya mengajak saudara-saudara untuk ajak kawan-kawan, ajak keluarga. Di tengah keadaan seperti ini, yuk kita ajak. Supaya mereka dapat lawatan Tuhan, itu penting. Dan mereka boleh sama-sama bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi ajak untuk kita bisa menikmati live streaming seperti ini. Minggu depan kita ketemu ya. Kita angkat pujian How Great is Our God. Nanti Pak Eliezer tutup dalam doa penutup dan doa berkat. Is our God. Sing with me. Say
Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kalau kami boleh menerima berkat lewat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah ditaburkan, kami yang mendengarkannya dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat keadaan dunia ini Tuhan yang sedang mengalami banyak persoalan, sehingga gereja-gereja juga Tuhan mengalami berbagai macam tantangan. Namun kami percaya kami orang-orang yang punya iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani kami pada hari ini Tuhan. Kiranya hikmat dan pengurapan daripada Roh Kudus turun bagi setiap hamba-hambamu, terlebih hambamu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan setiap umat-Mu yang sedang sakit. Dan kami percaya pertolongan-Mu selalu sempurna bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau berkati terlebih dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh menangani pandemi ini dengan sempurna. Dan bangsa kami terbebas dari segala macam penderitaan, kesusahan. Terlebih lagi Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada senantiasa juga bersuka cita karena Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu terlebih bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami. Kamu berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin yang bergumul dalam usaha pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Berkati Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala, senantiasa Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan-Mu, sehingga Bapak Gembala terus membawa umat-Mu kepada pengenalan-Mu akan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, baik umat-Mu yang ada di rumah yang menonton ibadah ini Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk seraya kita menerima berkat-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.